Selamat malam Pak Jonter, salam semangat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Novi Rohsiana, beserta rekan saya Dava Ardana dan Margaret Fabeta. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas isi dari karya tulis ilmiah kami yang berjudul tentang peluang mendidik mahasiswa dan pelajar melalui aplikasi TikTok. Hal yang pertama kali ingin saya bahas adalah apa itu pendidikan dan edukasi. Secara umum, edukasi atau pendidikan adalah suatu proses pembelajaran yang dilakukan baik secara formal maupun non-formal, tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mendidik, memberikan ilmu pengetahuan, serta mengembangkan potensi dalam diri. Lalu apa itu TikTok? TikTok sekarang merupakan salah satu aplikasi media sosial yang sangat terkenal di bagian dunia. Secara sederhana, TikTok diartikan sebagai sebuah aplikasi yang dipakai untuk merekam, mengedit, dan mengunggahnya ke dalam beberapa media sosial lainnya. Bertujuan agar teman-teman dari media sosial lainnya dapat melihat video yang kita buat. Belakangan ini, kebanyakan dari konten kreator memang membuat konten mereka berisi tentang hal-hal yang viral saja. Namun, pada nyatanya tidak hanya tentang itu saja. Kebanyakan dari konten kreator pun membuat konten mereka bertemakan tentang edukasi. Entah itu mulai dari tips interview kerja bagi mahasiswa yang baru lulus, ataupun edukasi lainnya yang mengasah keterampilan seperti Word, Excel, bahkan bahasa asing lainnya seperti bahasa Inggris maupun bahasa negara di bagian dunia lainnya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Margaret Fabeta. Terima kasih Novi. Selamat malam Pak Jonter, selamat malam teman-teman sekalian. Saya akan melanjutkan dengan hasil dari sampel berdasarkan kuesioner yang telah kami bagi. Dari 40 responden, terdapat 78,1% merupakan pelajar dan mahasiswa. Sebanyak 29% dari responden menggunakan TikTok sebagai salah satu sarana pendidikan dan pembelajaran. Menurut data yang kami terima, sebanyak 34,4% mengatakan bahwa TikTok memiliki lebih banyak dampak negatif bagi pelajar daripada dampak positifnya. Metode yang kami gunakan dalam jurnal ilmiah kami menggunakan metode ilmiah survei dengan menggunakan kuesioner dengan responden yang memiliki range umur dari 16 sampai 30 tahun dan masih berstatus pelajar atau mahasiswa serta menggunakan aplikasi TikTok yang aktif. Jumlah sampel yang telah kami peroleh adalah sebanyak 40 responden dengan menggunakan teknik purposive sampling. Hipotesa yang terdapat dalam jurnal ilmiah kami mengungkapkan peluang untuk memberi edukasi lewat aplikasi TikTok tersebut. Pertanyaannya, seberapa besarkah peluang itu? Menurut data dari responden kami, untuk pertanyaan, apakah menurut Anda TikTok dapat menjadi salah satu sarana pendidikan bagi mahasiswa dan pelajar? Menurut 40 responden kami, 47,5% menjawab mungkin, 47,5% lainnya menjawab ya, dan sebanyak 5% sisanya menjawab tidak. Dari pertanyaan kami tentang jika memiliki aplikasi tersebut, video apa yang paling menarik perhatian dan minat Anda? Dari 37 responden menjawab, 59,5% dari responden menjawab video tentang makanan, 27% menjawab video tentang pengetahuan dan pendidikan, serta sisanya 13,5% menjawab video tentang gosip terkini atau sesuatu yang sedang viral saat ini. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan Dava. Terima kasih ya, Ta. Halo, selamat malam Pak Jonter dan rekan-rekan sekalian. Berikutnya kami akan memberikan contoh tentang video edukasi. Berikut adalah videonya. Ingat ya, huruf GH dalam kata di atas jangan dibaca. Right, terang. Right, kanan. Night, malam. 8, 8. Light, cahaya. Ingat-ingat ya, GH jangan dibaca. Perlu kita ketahui, viewers dari video edukasi bahasa Inggris ini kurang lebih 3.600 viewers, sementara likes-nya kurang lebih 160 likes.
Ingat-ingat ya, huruf G. Selanjutnya, kami akan memberikan contoh video pembanding mengenai food vlogger. Berikut adalah videonya. 1 ekor bebek diungkep pakai 2 kilo cabai, terus dimasak lagi pakai 4 kilo cabai. UMKM pilihan MG Dayanaf bersama Teh Pucuk Harum Part 2 bermula dengan membantu UMKM di Lampung, Sumatera Selatan. Di sini gue langsung datengin UMKM yang menjual bebek terpedas di Lampung. Gimana enggak? Lihat aja masaknya kayak gini. Pas gue makan, astaga, pedasnya emang beneran gila. Ini bebek terpedas yang pernah gue makan di hidup gue, sampai-sampai tangan gue kebakar dan nangis jadi-jadinya. Wah, gila. Ini gak aturan ini, pedasnya sampai asin nih, ingus gue. Tapi enak sih, soalnya ternyata ibunya ini mantan chef di hotel berbintang di Lampung. Langsung aja deh tonton video selengkapnya di YouTube MG Dayanaf sekarang. Bisa kita lihat video food vlogger ini viewersnya kurang lebih mencapai 12.000, sementara likes-nya kurang lebih 760. 1 ekor bebek diungkep pakai 2 kilo. Kesimpulan, berdasarkan data responden yang telah kami ambil sampelnya, pada kenyataannya, responden yang mempunyai aplikasi TikTok lebih merasa tertarik kepada konten yang bertemakan tentang makanan, ketimbang yang berisi pengetahuan. Hal itu juga disebabkan karena konten kreator dari food vlogger yang berada di TikTok memiliki konsep video yang lebih menarik dan disajikan dengan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga menimbulkan rasa ingin tahu dan penasaran bagi pengguna TikTok tersebut. Seperti video yang tadi telah kami berikan contohnya, terlihat jelas bahwa perbedaan konten antara video edukasi dan video vlogger dilihat dari cara penyajian, isi, dan kalau saya boleh jujur, memang lebih menarik video food vlogger. Berdasarkan data di atas tadi yang respondennya telah kami ambil sampel ya, yang kami survei responden yang kami survei terlalu sedikit sehingga tidak dapat mengambil kesimpulan besar yang general. Untuk TikTok-nya itu sendiri, peluang aplikasi TikTok sebagai sarana pendidikan memiliki presentasi cukup tinggi dengan responden seadanya. Untuk saran, kelompok kami memiliki saran untuk pengguna atau konten kreator TikTok pada era modern masa kini, yaitu aplikasi TikTok menjadi media edukasi yang memiliki peluang cukup besar. Jika para konten kreator menyajikan video yang lebih menarik dan mengikuti perkembangan zaman seperti zaman sekarang. Lalu menurut kelompok kami juga, efisiensi waktu yang ada di kelompok kami itu kurang, sehingga jumlah responden yang sedikit. Selanjutnya, berikut ini adalah sumber-sumber referensi yang kami ambil datanya untuk membantu karya tulis ilmiah kami. Bisa dilihat ada 3 referensi yang kami ambil. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang Bapak berikan. Semoga dapat memberikan kepuasan dan kejelasan mengenai apa yang kami tulis dalam karya tulis ilmiah kami kali ini. Selamat sejahtera dan tetap semangat. Terima kasih. Terima kasih.